Kemudian faktor, ya faktor apa saja gitu ya. Nah ini kok malah di sini nih satu saja misalnya. Anda pertama misalnya ya masuk ke upayanya, kemudian kedua karena Anda tadi melihat adanya struktur ya sosial yang terlibat itu, maka mungkin bukan faktor, tetapi bagaimana struktur sosial yang ada di situ itu berimplikasi atau bagaimana implikasi struktur sosial dalam upaya bina damai. Itu. Selain dari faktor, kalau faktor di sini nanti cuma faktornya keyakinan agama itu sudah bisa ditebak nih. Faktornya apa itu ada tahu teman. Ya. Tahu jawabannya ini? Nomor 2 ini? Udah tahu, Gimana? Mas? Gimana, Pak? Halo? Halo? Halo, Pak? Macet, Pak? Iya, suaranya. Tadi saya juga keluar. Bisa sambil Suaranya putus-putus, Pak Us. terdengar. Ya, Pak. Halo? Halo, Pak. Suaranya putus-putus. Udah keluar malah. Pas tadinya keluar padahal. Ini direkam tuh, Pak? Iya. Oke. Halo, bisa didengar, Mas? Ya, sekarang sudah masuk lagi, Pak Us. Monggo. Ya, nomor 2 untuk di tinjauan pustaka itu Anda fokus ke jurnal-jurnal yang meneliti tentang itu, Mas. Oke, iya, Pak. Nanti sambil jalan lah, nanti saya beritahu model-model jurnalnya gitu ya. Kalau di sini mungkin terlalu panjang nanti. Harus presentasi. Kemudian ya, kerangka teoritik itu langsung fokus saja. Anda ingin menganalisis persoalan itu dengan model kerangka teoritis seperti apa. Anda tadi menyebutkan menggunakan model Talcott-Parsons itu dalam konteks apa? Ketika Anda mengaplikasikan Talcott-Parsons struktural fungsional dengan teori agilnya itu dalam konteks apa Anda menjelaskannya? Dalam konteks masalah yang mana? Itu harus tegas. Ya. Kemudian asumsi dasar teori struktural fungsionalnya Parsons itu juga harus Anda tegas. Kemudian yang ketiga, dalam merujuk teorinya Talcott-Parsons, itu Anda harus menggunakan buku-bukunya Talcott-Parsons. Oke. Menggunakan bukunya Yusuf Nusriwan. Pakai Yusuf Nusriwan, pakai Suryono Sukanto, ya kan? Enggak, langsung Anda menggunakan buku Talcott-Parsons. Yang kedua, Anda juga ingin menganalisis persoalan peacemaking, peace building, dan peacekeeping itu dengan pendekatan yang dilakukan atau teori yang dicetuskan oleh Johan Galtung. Anda juga menceritakan apa yang dimaksud peace building, peacekeeping yang dilakukan atau yang Johan Galtung itu seperti apa dalam konteks analisis Anda. Itu harus aplikatif. Maka tidak usah terlalu panjang seperti ini. Langsung fokus ke teori itu saja. Oke. Undang-Undang Dasar 45, pasal sekian, kan tidak usah, langsung saja. Ketika saya menganalisis ini saya aplikasikan teori struktural fungsionalnya Parsons.
terutama Agit. Parson menjelaskan bla 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 begini, rujukannya takut Parson. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis ini teori peacemaking, peace building dan peacekeeping itu Anda jelaskan begini loh teorinya itu, rujukannya Johan Galtung, bukan Ibnu Rushdi. Banyak bukunya itu Galtung. Muhammad Sawaludin, nggak ada Johan Galtungnya. Nanti tak beri Mas, tak beri ya, Johan Galtung tak beri punya ya. Yang buku induknya untuk apa namanya peace studies itu silakan dirujuk di situ. Itu ya Mas ya, itu di kerangka teoritik. Kemudian di metodologi, oke, Anda bisa mendengar suara saya? Dengar, Pak? Oke, yang pertama ya menyebutkan ada metode observasi. Yang diobservasi itu siapa? Tentang jelaskan itu. Jangan malah menjelaskan observasinya. Ini kan ini Anda kan masih menjelaskan observasinya. Observasi merupakan yang dalam penelitian ini terhadap apa, terhadap siapa, tentang apa, kemudian arti pentingnya dalam konteks pengumpulan data di penelitian Anda itu seperti apa, itu harus jelas. Sama seperti observasi, di wawancara juga begitu. Jadi Anda bukan menjelaskan wawancara adalah gitu ya. Wawancara adalah cara untuk memperoleh data, itu enggak usah disebutkan. Tapi langsung wawancaramu itu terhadap apa, terhadap siapa. Ini di paragraf bawah ini ada yang memang dengan tokoh masyarakat spesifik, jangan tokoh. Tapi harus spesifik ya, ada wawancara itu kan harus banyak pihak yang harus ada wawancara gitu ya. Masyarakat itu kemudian tokohnya itu apa, itu kan harus jelas gitu ya, misalnya takmir masjid, tokoh pemuda dan sebagainya. Itu harus fix seperti itu dijelaskan. Saya kira itu Mas ya. Kemudian untuk teknis-teknisnya nanti ini proposal yang sudah saya kasih coret-coret ini saya balikkan ke Anda, silakan diperbaiki. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saya kira Pak Roni, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Pak Ustadi atas masukan-masukannya. Tentu Jalal Anda yang berkepentingan sudah mencatatnya ya. Dan ada rekodnya, nanti biar Anda lihat dari sini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadi atas masukan-masukannya, baik teknis terutama secara konten ya Mas Jalal. Dari Prodi Mas Jalal, yang pertama masalah-masalah teknis itu urusan Anda ya Mas Jalal. Lihat ya, di buku panduan, bukan urusan dosen, karena dosen pembimbing bukan editor ya. Bukan editor, tapi ya pembimbing konten gitu. Kemudian yang kedua, pastikan Anda siapkan TOEIC-nya udah siap? Gimana, Pak? TOEIC, TOEFL, jurnal sudah siap? Oh, jurnal sudah mau siap. TOEFL, insya Allah habis ini bersiap, ya, Pak. Itu semua disiapkan karena Anda selesai tesisnya. Kalau belum dapat itu, nggak bisa diujikan. Ya, iya, Kalau Pak. itu Anda perhatikan ya. Dan berikutnya dari kami dari Prodi berpesan kepada Anda, pastikan tesis Anda nanti itu rasa tesis ya Mas Jalal. Bukan rasa skripsi, jangan sampai tesis rasa skripsi. Masukan-masukan Pak Ustadi tadi itu dalam upaya supaya tesis Anda itu rasa tesis. Ya, dicirikan dengan multi dan interdisiplin misalnya kan, tidak monodisiplin kayak gitu.
Kalau tema ini dan rumusan masalah yang Anda tulis itu bisa dikerjakan S1 nggak, Mas Jalan? Gimana, Pak? Proposal ini dengan masalah penelitian yang Anda rumuskan belum jelas, belum begitu tajam ya. Dengan rumusan masalahnya yang 3 bisa dikerjakan adik Anda di S1 nggak? Bisa. Nah, bisa kan? Nah, Anda jujur, artinya proposal ini pun masih berasa proposal skripsi ya, Mas Jala. Anda jujur. Maka nanti dengan ahlinya, dengan Pak Ustadi, kami dari Prodi pesan kepada Anda, pastikan tesis Anda ini rasa tesis gitu. Dari objek formal, objek material, kemudian dari pendekatan keilmuannya, analisisnya juga terutama ya. Ya, Pak. Analisis deskriptif, analisis kritis kata Anda. Nah, berarti kritisnya di mana? Nah, itu upaya Anda ya sudah lumayan itu. Kemudian hal lain tentu nanti Anda bimbingan sama Pak Ustadi secara intens. Beliau ada di kampus sering ya karena ketua prodi, jadi Anda harus intens bimbingan, jangan nembak di akhir. Udah semester akhir nanti belum nanti turnitinnya loh dengan kami kan Anda sudah selesai turnitinnya harus sekian, nggak boleh lebih 20%. Nah itu maka Anda harus bagi waktu antara bekerja dengan mengerjakan tesis ini. Itu ya Mas Jalan. Ya, Pak. Kami dari Prodi mengucapkan selamat dan semoga Anda diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, cepat, dan sempurna. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadi atas waktunya, atas pencerahannya dan kesediaannya untuk hadir dan membimbing salah satu mahasiswa kami, Jalaluddin Hasibuan. Terima kasih Pak Us. Marilah kita tutup seminar proposal tesis pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam memfasilitasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadi. Jalal, makasih. Terima kasih, Pak. Tadi Pak Ustadi udah ngirim ini Jalal di sini. Proposalmu. Pak Ustadi sudah ngirim proposal yang sudah diberi masukan nih di chat. Anda download ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau saya download nanti saya kirim ke kamu. Kamu pakai HP toh? Baik, makasih Pak Ustadi. Tidak jadi RKE Pak Us, kita pulang aja. Sudah ada WA-nya. Oh, masih direct.